Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali menjumpai saudara dalam channel Pastor DHI. Doa dan harapan saya, saudara semua tetap dalam keadaan yang baik, dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kali ini seperti pada judul video ini, saudara-saudara, ada yang bertanya saat itu dan ada yang memberikan komentar ya. Tapi saya lupa video yang mana ya. Lalu menulis seperti ini, kok Pastor Andi Simon memakai celana pendek dalam pelayanan dan bla 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 gitu ya. Nah, saudaraku, kita akan lihat dulu video ini ya sebelum saya masuk pembahasan sedikit ya. Iya, Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera semuanya ya. Ini sudah malam dan ada satu hal yang jujur Pastor Andi bisa lakukan. Apakah itu? Melayani semua orang sakit. Meskipun mau, kepengen, tapi saya yakin tidak bisa. Saya sebetulnya dalam mendoakan orang bukan kekuatanku. Kalau kekuatanku jujur bukan terbatas saja, tetapi tidak ada kemampuanku untuk mendoakan orang sakit dan sembuh. Semua semata-mata karena anugerah Tuhan. Kekuatanku nggak ada, Bapak Ibu, ya. Ya, tapi selama Tuhan masih kasih kesempatan hidup, tenaga, kekuatan ya belajar melayani. Ini sudah malam. Dapat kabar tadi ada yang datang perjalanan 2 hari, Bapak Ibu, dari Nunukan. Padahal minggu ini kita belum ada kegiatan penyembuhan doa di Balikpapan. Nah, hari Minggu besok ini, hari Minggu tanggal 27 ya kalau tidak salah, bulan November, kita akan Pastor ada di Samarinda, melayani di IHS Samarinda. Nah, kadang-kadang kondisi begini ya, kondisi yang sulit ya, Bapak Ibu, saya membayangkan 2 hari, tapi keluarga ini kayaknya memahami. Kan dapat kabar tadi yang jaga Bapak Melki, katanya yang mengantar transportnya itu atau drivernya tidak bisa nunggu lama. Artinya mereka memahami kondisinya, bahkan mereka katanya bergegas pulang malam ini. Nah, ketika mengetahui hal ini, bukan kehendakku, namun kehendaknya, ku belajar taat, ku belajar setia. Ya, mau samperin gitu. Ya, mau samperin. 2 hari perjalanan. Mereka rela tempuh, dan ketika diinfo bahwa memang kita belum ada tatap muka, nanti hari Minggu. Tatap muka itu memang rekom sudah dikasih, tetapi kita khusus hari Minggu, dan nanti tempatnya di kota mana, di info gitu, karena supaya kerinduan kami bukan di Marta Dinata atau di THC menjadi titik keramaian semata-mata, tapi saya rindu berbagi. Ya, kira-kira itu pendahuluannya. Saya tadi waktu mau ke sopir mereka, saya punya berkat dikasih orang juga ya, amplang, sama tadi ada beli. Dan ini masih ada Salome. Oke, apa bisa kita buat dengan ini? Semoga jadi berkat buat mereka. Ikut terus ya. Nah, saudara lihat sampai di sini ya. Apa yang saya ingin sampaikan ya. Saudara, kita melihat dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pastor Andi. Tengah malam orang datang ke Pastor Andi, dan orang sakit ini tidak bisa menunggu tentunya. Sudah malam. Apa kaitannya dengan celana pendek? Saudaraku, orang kalau sudah mau tidur, otomatis pakaiannya itu sudah pakaian tidur kan. Nah, itu sebabnya menurut saya ya, memang sempat ketemu dengan Pastor Andi saat itu, tetapi tidak menanyakan sampai ke sana ya. Tetapi apa yang saya pikirkan dan
ini yang mencoba saya memahami dari apa yang dilakukan oleh Pastor Andi. Kenapa Pastor Andi sering kita melihat beliau menggunakan celana pendek seperti yang barusan Anda lihat? Karena waktunya sudah tidak memungkinkan, saudara. Ya, kalau kondisi misalnya Pastor Andi sering pakai baju olahraga, celana pendek, ya, pakai jas begitu, kemungkinan Pastor Andi lagi jalan-jalan pagi, tetapi orang tetap mengikuti dia, maka terlihat Pastor Andi menggunakan celana pendek seperti yang tadi kita lihat. Ini sudah jauh malam, ya. Jadi otomatis Pastor Andi harus menggunakan celana pendek untuk melayani orang ini. Dan mungkin kenyamanan Pastor Andi tidak lagi sempat mengganti pakaian, ya, sudah mau tidur. Itu masalah kenyamanan. Saudaraku, perlu Anda tahu, ya. Saya tunjukkan di dalam Alkitab, ya, supaya Anda bisa pahami. Kadang-kadang kita menilai seseorang, kita tidak mengerti tujuannya dan asal bicara aja, ya. Saudara lihat di dalam Roma pasal 14 ayat 17, ya. Saya menggunakan IMB, saudara, ya, Indonesia Modern Bible. Ayat 17. Karena kerajaan Elohim bukanlah tentang makanan dan minuman, tetapi tentang kebenaran dan damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus. Soal kerajaan Elohim bukan soal makanan dan soal pakaian, apa yang Anda pakai, tetapi damai sejahtera, sukacita. Jelas dikatakan. Hanya saja kadang kita orang Indonesia khususnya melihat seperti itu, saudara, ya, pakaian, ya. Namun jelas Alkitab mengatakan bahwa tidak terpengaruh, ya, tidak dipengaruhi dengan itu, hanya masalah etika saja, ya. Nah, cuma kalau kondisi seperti ini, ya tidak harus juga selalu menggunakan celana panjang, saudara. Pastor Andi Simon ketika melayani di gereja-gereja juga atau pelayanan ibadah tidak menggunakan celana pendek kok, ya. Celana resmi bahkan ganteng, cakep Pastor Andi. Tadi saja kita lihat Pastor Andi Simon manis, ya, dengan rambut pendek yang agak turun begitu, ya, manis, ya. Memang orang yang diurapi seperti itu, saudara, ya. Nah, dan dalam 1 Petrus 3 ayat 3 juga dijelaskan di situ bahwa jangan melihat hal-hal yang lahiriah, perhiasan yang lahiriah, tetapi utamakanlah yang batinia. Itu di dalam ayat yang keempat. Lalu dalam Yakobus pasal 2 ayat yang keempat dikatakan jangan jadi hakim dengan mengatakan, wah, dengan seperti ini menggunakan baju-baju. Jangan kita menjadi hakim buat orang lain hanya dengan masalah-masalah seperti itu, saudara, ya. Orang yang didoakan saja tidak bermasalahkan kok, ya. Kok kita yang masalah? Ribuan orang didoakan tidak bermasalah, kok kita yang bermasalah? Ya. Jangan-jangan memang kita yang bermasalah. Ya. Jadi semoga kebenaran firman Tuhan ini memberikan pencerahan buat Anda semua tentang pandangan-pandangan. Kalau Anda melihat Pastor Andi Simon menggunakan celana pendek, menurut saya, ya, yang saya bisa coba memahami bahwa Pastor Andi Simon ada di dalam kondisi-kondisi memang yang kondisinya seperti itu, ya. Tidak harus kita selalu masa mau tidur juga menggunakan celana panjang, ya. Mungkin ada sebagian orang, tapi Anda lihat yang disampaikan Pastor Andi bahwa orang datang tengah malam dan tidak bisa menunggu. Dan hebatnya Pastor Andi mau melayani, saudaraku. Dia memberikan hatinya, bahkan dia pergi melayani sampai jam malam. Bukan cuma itu, dia kasih makanan, dia kasih lagi uang. Luar biasa. Ini yang patut dicontoh, saudaraku. Jadi jangan kita hanya menyinyir saja, jangan hanya mencelah orang, tetapi lebih kepada bagaimana kita melihat buahnya, ketulusannya yang luar biasa. Semoga firman ini memberkati Anda semua. Kita berdoa. Berkati umatmu yang ada di media sosial yang melihat tayangan ini, Tuhan. Diberkati semua, diberikan jalan keluar yang mengalami masalah-masalah yang buntu saat ini. Diberikan pekerjaan yang membutuhkan pekerjaan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa Elohim bekerja dalam hidup kami semua. Amin. Ini saudaraku, ya, diberkati channelnya. Amin. Amin. Ya, channel yang dia buat pelayanan medsos, baik dalam karirnya, dalam pelayanannya, diberkati. Ya, semua pemirsa yang menyaksikan ini, tolong subscribe dan notifikasi biar jadi berkat lebih banyak orang. Tuhan berkati, ya.